Bayangkan kalau kamu menerima undangan pernikahan, tapi nama pengantinnya tidak pernah kamu dengar, dan alamatnya berada di sebuah desa yang bahkan tidak ada di peta. Ustadz Fadlan, seorang ustadz muda yang baru saja pindah ke kota kecil, menerima sebuah surat undangan pernikahan. Surat itu sederhana, ditulis dengan tinta hitam, namun tercium aroma aneh seperti kertas yang sudah lama tersimpan. Isi undangan itu memintanya untuk menjadi wali nikah dan pembaca doa pada sebuah acara di sebuah desa bernama Dusun Suryaningrum. Aneh, karena ia belum pernah mendengar nama dusun itu, meskipun ia sudah beberapa bulan tinggal di daerah tersebut. Karena merasa ini adalah tugas mulia, Ustadz Fadlan tidak menolak. Ia bersiap berangkat ke dusun itu dengan hati-hati, membawa kitab nikah dan perlengkapan doa. Namun, sepanjang perjalanan menuju dusun, ada kejanggalan. Jalan semakin menyempit, pepohonan semakin rapat, dan seolah-olah suasana menjadi lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berkicau mendadak diam. Ketika ia tiba di pintu gerbang dusun, terlihat gapura kayu tua yang hampir roboh. Tulisan "Selamat datang di Suryaningrum" tergores samar. Di balik gapura, ada beberapa orang yang menyambut dengan wajah ramah tapi mata mereka seolah menyimpan sesuatu. Salah seorang tetua desa berkata, "Alhamdulillah, akhirnya Ustadz datang. Mempelai sudah siap menunggu. Tanpa Ustadz, pernikahan ini takkan bisa terlaksana." Ustadz Fadlan berangguk, walau hatinya mulai merasa berat. Ia tidak tahu bahwa undangan yang ia terima adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Wajah pucat di balik jendela itu menatap lurus ke arah Ustadz Fadlan, seolah ingin menyampaikan sesuatu, namun sebelum ia sempat mengedip, tirai jendela langsung tertutup rapat. Ustadz Fadlan terdiam sejenak. Hatinya bergetar, antara kagum sekaligus diliputi rasa aneh. Apakah itu mempelai wanita yang disebut-sebut? Pikirnya. Seorang ibu tua mendekat lalu berkata dengan suara lirih, "Mari Ustadz, pengantin sudah menunggu di dalam. Semoga acara ini berjalan lancar insya Allah." Nada suaranya lembut namun tatapannya sulit ditebak, seperti menyembunyikan sesuatu. Ketika memasuki rumah kayu besar itu, suasana di dalam terasa berbeda. Tamu-tamu duduk dengan rapi, mengenakan pakaian sederhana namun semuanya diam, nyaris tanpa suara. Tidak ada gelak tawa, tidak ada musik, hanya suara angin yang menyelusup dari celah-celah dinding. Di pelaminan sederhana, tampak mempelai pria duduk tegang, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam, wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya seolah sedang menahan sesuatu yang berat. Ustadz Fadlan mendekat sambil tersenyum menenangkan. "Nak, bersabarlah. Insya Allah, sebentar lagi semuanya akan berjalan baik." Mempelai pria itu hanya mengangguk pelan, bibirnya bergetar seakan ingin berbicara tapi urung. Sementara itu suara langkah pelan terdengar dari balik pintu kamar. Semua tamu menoleh. Dari sanalah pengantin wanita keluar, berjalan dengan gerakan tenang. Wajahnya tetap pucat, matanya menunduk dan ia tidak berkata sepatah pun. Langkah-langkahnya begitu ringan hingga Ustadz Fadlan sempat merasa seolah-olah lantai tidak bergetar sama sekali ketika ia melangkah. "Alhamdulillah, akhirnya lengkap sudah. Pernikahan bisa dimulai," ucap salah seorang tetua desa dengan suara rendah. Namun dalam hati, Ustadz Fadlan bertanya-tanya, mengapa suasana ini terasa begitu hening, seakan-akan seluruh desa menyimpan rahasia yang sama. Nama itu tertulis jelas di catatan nikah. Aisyah binti Rahman, wafat 7 hari yang lalu. Ustadz Fadlan tertegun. Tangannya bergetar, matanya kembali memastikan huruf demi huruf. Mustahil ia salah baca. Ia mencoba menutup catatan itu sebentar, berharap hanya ilusi. Namun saat dibuka lagi, tulisan tersebut tetap ada, seakan memang sudah tercatat sejak lama. Seketika dada Ustadz Fadlan terasa sesak. Ia melirik ke arah pengantin wanita yang kini duduk anggun di pelaminan. Wajahnya tetap pucat, senyumnya tipis dan matanya masih menunduk.
sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ganjil kecuali satu hal. Ia tidak pernah bernafas terlihat oleh siapapun. Seorang tetua desa mendekat, menepuk bahu Ustadz Fadlan. "Ustadz, mohon jangan khawatir. Semua sudah disiapkan. Silahkan mulai ijab kabulnya." Nada suaranya terdengar menenangkan, namun justru membuat bulu kudut berdiri. Ustadz Fadlan menarik napas panjang. "Pak, bolehkah saya bertanya, mengapa di catatan saya tertulis tanggal wafat mempelai wanita?" Tanyanya hati-hati. Tetua itu menyenyum samar, matanya berkaca-kaca. "Itulah sebabnya kami sangat membutuhkan Ustadz di sini. Tidak semua orang mau datang ke dusun ini, dan tidak semua Ustadz sanggup menghadapi kenyataan pernikahan ini." Suasana mendadak tegang. Para tamu mulai menundukkan kepala, seakan menyembunyikan sesuatu. Bahkan mempelai pria menggenggam erat tangannya sendiri hingga tubuhnya bergetar. Ustadz Fadlan semakin bingung. Ia menoleh lagi ke arah pengantin wanita yang kini perlahan mengangkat wajahnya. Pandangannya kosong, namun dari sorot matanya seakan ada cerita yang ingin disampaikan. Sebuah kisah yang belum terungkap. "Ustadz, tolong jangan tanyakan apapun malam ini. Kalau pernikahan ini batal, seluruh desa tidak akan selamat." Bisikan itu membuat jantung Ustadz Fadlan berdegup lebih cepat. Kata-kata mempelai pria terngiang-ngiang seakan mengandung ancaman sekaligus permohonan. Ustadz Fadlan menatapnya penuh tanya. Namun pemuda itu segera menunduk lagi seolah ketakutan dengan sesuatu yang tak terlihat. Suasana di ruangan semakin berat. Para tamu tetap diam. Hanya terdengar suara dedaunan di luar rumah yang digoyang angin malam. Bahkan lampu-lampu minyak yang tergantung di dinding seakan bergetar, apinya berkedip-kedip seperti menolak untuk menerangi. Dengan suara bergetar, Ustadz Fadlan akhirnya berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita mulai." Ia membuka kitab nikah, mencoba menenangkan hati dengan doa dalam diam. Tetua desa memberi isyarat dan pengantin wanita perlahan mengangkat wajahnya. Senyumnya tipis, namun sorot matanya masih kosong. Saat itu Ustadz Fadlan menyadari sesuatu yang makin membuat bulu kudut berdiri. Sejak ia duduk di pelaminan, tidak pernah sekalipun pengantin wanita itu mengedipkan mata. Mempelai pria mulai mengucapkan ijab kabul dengan suara gemetar. Baru separuh kalimat terucap, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah jendela. Tirai melambai keras, dan lampu minyak hampir padam. Semua tamu serentak menunduk. Ada yang meremas kain sarung, ada yang menggenggam erat tangannya. Seolah-olah mereka sudah tahu sesuatu akan terjadi. Ustadz Fadlan ingin menghentikan prosesi, tapi saat ia menoleh, ia melihat wajah pengantin wanita menatap lurus ke arahnya. Dan kali ini, ia tidak lagi menunduk. Tatapannya tajam, dalam, seakan menyelam ke hati Ustadz Fadlan membuatnya sulit bernapas. "Pernikahan ini harus diselesaikan malam ini." Suara berat itu menggema, padahal tidak ada satupun tamu yang terlihat berbicara. Ustadz Fadlan terdiam, menoleh ke belakang. Kursi-kursi tamu penuh terisi, tetapi semua kepala menunduk, seolah pura-pura tidak mendengar apapun. Ia mencoba menguatkan hati. "Siapa yang barusan bicara?" tanyanya dengan suara tegas. Tak ada jawaban. Hanya angin yang kembali berembus, membuat tirai jendela berkibar perlahan. Namun di sudut matanya, Ustadz Fadlan merasa ada bayangan tinggi berdiri di belakang para tamu. Diam, tak bergerak. Tetua desa segera maju, menangkupkan tangan. "Ustadz, tolong jangan hiraukan, lanjutkan saja. Malam ini, pernikahan ini harus sah, itu saja yang penting." Suaranya terdengar seperti perintah, tapi di balitnya tersimpan ketakutan yang nyata. Mempelai pria menunduk semakin dalam. Bibirnya bergetar, hampir tak mampu melanjutkan. Sementara itu, mempelai wanita tetap diam. Wajahnya pucat, mata tak pernah mengedip. Namun kini sebuah senyum samar muncul. Senyum yang entah kenapa justru membuat suasana semakin menekan. Ustadz Fadlan menatap mereka bergantian. Hatinya penuh tanda tanya. Mengapa pernikahan ini begitu mendesak?
apa sebenarnya yang sedang mereka sembunyikan. Ketika ia hendak membuka mulut untuk melanjutkan ijab kabul, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan keras 3 kali di pintu rumah. Tok, tok, tok. Semua tamu serentak terdiam. Bahkan pengantin pria terlonjak kaget. Tetua desa menatap ke arah pintu dengan wajah pucat pasi, lalu berbisik hampir tak terdengar. Itu bukan tamu undangan. Dari celah pintu yang perlahan terbuka, tampak sosok berjubah putih berdiri, dengan wajah yang sama persis seperti mempelai wanita di pelaminan. Ustadz Fadlan tercekak. 2 sosok serupa kini berada dalam satu ruangan. Satu duduk anggun di pelaminan, satu lagi berdiri diam di ambang pintu. Para tamu menunduk semakin dalam, seakan tidak ingin melihat. Hanya suara napas tertahan yang terdengar di ruangan. Mempelai pria gemetar hebat. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya seperti tak sanggup. Matanya terbelalak, menatap sosok di pintu yang kini mulai melangkah masuk perlahan. Langkah demi langkah, suaranya nyaris tidak terdengar, tapi setiap gerakannya membuat ruangan semakin dingin. Ustadz Fadlan mencoba menegur. Siapa? Siapa sebenarnya engkau? Suaranya parau tapi penuh wibawa. Sosok berjubah putih itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah pelaminan, ke arah pengantin wanita yang duduk tanpa berkedip. Senyuman tipis muncul di wajah keduanya. Senyuman yang identik, seakan bercermin. Tetua desa buru-buru maju, lalu membungkuk dalam-dalam sambil berucap dengan suara bergetar. Maafkan kami, tapi tolong izinkan pernikahan ini selesai malam ini. Ustadz Fadlan menoleh cepat. Apa maksudnya? Mengapa ada 2 mempelai wanita? Dan mengapa satu di antaranya seakan... Kata-katanya terhenti. Ia tak sanggup melanjutkan. Mempelai pria akhirnya bersuara dengan suara nyaris pecah. Ustadz, yang duduk di pelaminan itu adalah jasad Aisyah, sedangkan yang berdiri di pintu adalah arwahnya. Hanya terlihat 2 pasang mata yang bersinar samar. Keduanya milik Aisyah. Satu dari pelaminan, satu lagi dari pintu yang terbuka. Ustadz Fadlan berdiri terpaku. Rasanya mustahil, tapi kenyataan itu ada di depan matanya. Jasad dan arwah hadir bersamaan dalam satu ruangan. Suara berbisik lirih terdengar, seakan berasal dari arah sosok di pintu. Aku tidak ingin pergi. Aku masih punya janji. Kata-kata itu terdengar pelan namun menusuk hati semua yang mendengar. Mempelai pria tak lagi mampu menahan tangis. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya berguncang hebat. Aisyah, aku yang bersalah. Aku janji akan menikahimu meski apapun yang terjadi. Meski engkau sudah tak ada lagi di dunia ini. Para tamu menunduk makin dalam. Beberapa terlihat menitikan air mata. Rupanya semua orang di dusun itu sudah mengetahui kebenaran. Hanya Ustadz Fadlan yang baru menyadarinya malam ini. Dengan suara bergetar, tetua desa berkata, Ustadz, inilah alasan mengapa pernikahan ini harus selesai. Aisyah meninggal sebelum sempat dihalalkan, dan arwahnya tidak akan pernah tenang selama janji itu tidak dipenuhi. Ustadz Fadlan merasakan dada sesak. Sebagai ustadz, ia tahu pernikahan adalah perkara sakral, tak bisa dipermainkan. Tapi di sisi lain, ia menyaksikan cinta yang begitu kuat hingga menembus batas kehidupan dan kematian. Aisyah yang duduk di pelaminan tiba-tiba menggerakkan bibirnya. Walaupun tanpa suara, jelas terbaca kalimatnya. Jangan biarkan aku pergi tanpa halal darimu. Ustadz Fadlan yakin ia baru saja melihat arwah dan jasad menyatu di depan matanya. Suasana pelaminan kini terasa begitu berat, seakan udara pun enggan bergerak. Mempelai pria mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Ustadz, aku mohon, lanjutkan akad ini. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Kalau ini satu-satunya cara membuat Aisyah tenang, aku rela. Tetua desa menunduk dalam. Suaranya bergetar.
Kami tahu ini di luar kebiasaan, tapi setiap kali akad dibatalkan, arwah Aisyah kembali muncul menuntut janji. Malam ini, ia lebih nyata dari sebelumnya. Aisyah di pelaminan tersenyum tipis, wajahnya pucat namun anggun. Mata itu menatap lurus ke arah pengantin pria, tatapan penuh rindu yang tak pernah terucapkan. Ustadz Fadlan menggenggam kitab kecil di tangannya. Jari-jarinya gemetar. Ia berdoa dalam hati, memohon petunjuk. Baginya akad adalah suci, hanya berlaku bagi dua insan hidup. Namun, di depan matanya, cinta dan kerinduan menolak tunduk pada hukum dunia. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Tirai berayun liar. Lilin-lilin padam sekaligus. Hanya wajah Aisyah yang masih tampak bercahaya, seakan dialah satu-satunya sumber terang di ruangan itu. "Ustadz," suara Aisyah terdengar jelas, lembut tapi membuat bulu kuduk merindang. Ustadz Fadlan terdiam, tangan pengantin pria kini terulur kepadanya. Air mata masih mengalir. Semua tamu menunduk, sebagian berdoa dalam hati. Di tengah hening itu, Ustadz Fadlan menarik napas panjang, lalu membuka mulutnya. Kursi pelaminan bergetar hebat, dan wajah Aisyah mulai berubah samar, antara indahnya pengantin dan bayangan samar dari dunia lain. Mempelai pria segera berdiri, berusaha menahan tubuh Aisyah agar tidak roboh. "Bertahanlah, Aisyah, jangan pergi dulu." Suaranya parau, penuh ketakutan sekaligus cinta. Ustadz Fadlan berhenti membaca ijab. Hatinya bergetar hebat, ia sadar jika meneruskan, sesuatu yang besar bisa terjadi. Namun jika berhenti, arwah Aisyah mungkin selamanya terjebak di antara dunia. Tiba-tiba, cahaya lampu minyak kembali menyala dengan sendirinya. Di balik cahaya itu, semua orang dikejutkan oleh pemandangan menggetarkan. Bayangan Aisyah terbelah dua. Satu sosok duduk di pelaminan dengan wajah pengantin, sementara sosok lain berdiri di belakangnya, mengenakan kain kafan putih, menunduk dalam diam. Suara lirih terdengar, datang dari arah bayangan berkafan itu. "Janji belum ditepati." Mempelai pria berlutut di lantai, menggenggam kedua tangannya. "Aku janji, malam ini juga, aku akan halalkanmu, Aisyah. Aku tidak akan mundur, meski seluruh dunia menentang." Tetua desa menutup wajah dengan sorban, tubuhnya bergetar. "Ustadz, putuskanlah. Akad ini bukan lagi sekadar pernikahan. Ini adalah janji yang akan menentukan tenang atau tidaknya satu arwah." Ustadz Fadlan terdiam, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia merasa seluruh ruangan kini menjadi saksi. Bukan hanya manusia, tapi juga makhluk dari alam lain. Dengan suara berat, ia akhirnya membuka kembali kitabnya, menatap mempelai pria. "Baiklah, jika ini jalan yang harus ditempuh, maka dengarkan baik-baik ijabku." Dua sosok Aisyah, pengantin dan arwah berkafan, perlahan berjalan mendekat hingga berdiri berdampingan, lalu menatap mempelai pria dengan tatapan yang sama. Ustadz Fadlan menahan napas, lalu melanjutkan lafaz ijab dengan suara tegas. Ruangan mendadak sunyi, seakan seluruh alam ikut menyimak. Mempelai pria menjawab dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. "Aku terima nikahnya Aisyah binti Abdullah dengan mas kawin sederhana, dibayar tunai." Begitu kalimat itu selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok pengantin dan arwah berkafan perlahan menyatu menjadi satu cahaya lembut. Wajah Aisyah tampak kembali berseri, kali ini tanpa pucat, tanpa bayangan. Ia menatap sang pengantin dengan senyum terakhir, senyum yang tulus dan penuh ketenangan. "Aku kini tenang, terima kasih karena menepati janji." Bisiknya lirih, sebelum tubuhnya perlahan memudar, meninggalkan ruang pelaminan dalam keheningan sakral. Air mata jatuh di pipi mempelai pria. Para tamu yang hadir ikut terisak, sementara Ustadz Fadlan hanya mampu menunduk, hatinya diliputi rasa haru bercampur lega. Cahaya lilin kembali stabil,
Angin yang sejak tadi menderu kini reda. Suasana desa malam itu seakan baru saja melewati peristiwa yang akan dikenang selamanya. Kisah ini mengajarkan bahwa janji adalah amanah yang tidak boleh dianggap ringan. Janji yang belum ditepati bisa menjadi beban, bahkan melintasi batas kehidupan. Cinta sejati bukan sekadar tentang bersama dalam suka, tetapi juga tentang kesetiaan menepati kata-kata hingga akhir. Karena itu, berhati-hatilah dalam berjanji, dan bila sudah terucap, tepatilah dengan segenap hati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.